pengembangan dan penilaian obat, kayak gitu ya. Pengembangan dan penilaian obat. Nanti saya akan menyampaikan tentang uji preklinik dan uji praklinik, kayak gitu ya. Ini sebelum masuk ke itu, ada contoh obat ya ini ya. Contohnya adalah paracetamol. Saya kira semua pernah minum paracetamol ya. Kira-kira siapa yang pernah minum paracetamol? Pernah, Ibu. Pernah ya. Nah, dulu kalau nggak salah Bu Arifah sudah menyampaikan ini. Paracetamol ini kan ada yang bentuk sirup, ada yang tablet, ada yang mungkin ini ya. Kalau tablet itu yang kayak katakanlah bulat kayak gitu ya, tablet kempa kayak gitu ya. Kemudian mungkin ada yang bentuknya kaplet kayak gitu. Nah ini ada logo hijau ini kira-kira artinya apa ini? Maknanya apa? Logo hijau ini kira-kira maknanya apa? Ibu maaf, PPT-nya belum kebuka. Oh sebentar, sebentar. Sebentar Mbak, sebentar Mbak. Sebentar Mbak. Ini sudah. Mbak ini caranya gimana toh Mbak ini Mbak untuk presentasi itu? Saya kan share screen gitu ya. Regulasi obat membahas ini. Jadi bebas terbatas, obat keras, nanti juga ada OBA kayak gitu ya. Kalau logo hijau ini kira-kira artinya apa ini? Obat bebas. Iya, obat bebas. Obat bebas itu artinya apa? Bisa nggak ini dijual di warung-warung kayak gitu? Artinya tidak harus apotek atau apa kayak gitu. Bisa, Bu. Bisa ditemukan di mana saja. Ya, bisa ditemukan di mana saja ya. Kemudian kayak paracetamol ini termasuk obat bebas ya. Terus ini ada indikasi. Kalau mendengar indikasi berarti di benak adik-adik yang terbayang apa ini? Ini kan mohon maaf ya walaupun kecil-kecil ya nanti kalau udah saya share di psikologi bisa dilihat. Ini kalau apa sirup kayak gitu ya nanti di samping kemasannya katakanlah di depan atau belakang itu ada tulisan indikasi kayak gitu. Kira-kira indikasi itu apa? Artinya indikasi apa? Kan sering tau baca kita kan kadang beli obat yang logonya hijau seperti ini. Baca di leafletnya itu ada apa namanya indikasi, kontraindikasi kayak gitu ya. Nah, kalau indikasi itu menunjukkan apa kira-kira? Indikasi itu keadaan yang boleh diberikan oleh obat tersebut, Bu. Ya, istilahnya menunjukkan keadaan yang ini ya, atau bisa dikatakan ini ya, indikasi itu untuk keadaan apa kayak gitu ya. Contohnya ini, paracetamol itu nanti kalau adik-adik baca ya, itu indikasinya kegunaannya kayak gitu ya. Indikasi kegunaan dari paracetamol ini adalah untuk antipiretik, analgetik kayak gitu ya. Antipiretik itu penurun demam, analgetik itu mengurangi rasa sakit. Jadi indikasi itu merujuk ke apa istilahnya kegunaannya kayak gitu ya untuk antipiretik, anti analgetik kayak gitu.
Kalau kontraindikasi, kemarin sudah saya singgung minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak apa itu kontraindikasi? Siapa mau menjawab? Kontraindikasi. Saya kira ini pengetahuan yang umum ya. Jadi tidak harus katakanlah mahasiswa farmasi. Semua ya istilahnya tahu kayak gitu ya. Kalau membaca di leafletnya atau di kemasannya itu paham maksudnya begitu. Kalau kontraindikasi kira-kira apa? Ini biasanya kontraindikasi kalau paracetamol itu tidak boleh untuk pasien yang hipersensitif terhadap paracetamol atau yang mengalami misalnya gagal hati kayak gitu. Nah, kira-kira kontraindikasi itu artinya apa? Kondisi yang tidak boleh diberikan obat tersebut, Bu. Ya, kondisi obat tersebut tidak boleh diberikan kayak gitu ya, betul. Kondisi obat tersebut tidak boleh diberikan. Saya kemarin kondisinya kan ada yang patologi penyakit gitu ya, ada yang karena fisiologi. Patologi tadi saya mengatakan pada orang yang gagal hati ya, maksudnya punya penyakit ini apa namanya hati atau liver kayak gitu. Atau kalau fisiologi misalnya obat tertentu ya, bukan paracetamol. Kalau paracetamol itu pada ibu hamil itu aman ya, jadi nggak masalah. Tapi mungkin obat tertentu itu ada yang apa dikontraindikasikan pada ibu hamil karena bisa menyebabkan kecacatan pada janin kayak gitu ya. Contohnya mungkin adik-adik pernah mendengar obat hipertensi namanya captopril. Pernah mendengar belum? Captopril. Ada yang pernah mendengar captopril? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi captopril itu untuk menurunkan tekanan darah kayak gitu ya. Nah itu captopril itu ini ya apa namanya? Kontraindikasinya adalah pada wanita hamil kayak gitu. Jadi captopril tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Kalau aturan pakai, kira-kira ini terkait apa aturan pakai itu? Mungkin ada yang tahu aturan pakainya. Kalau di sini gitu ya, misalnya umur berapa tahun, kebetulan kan ini sirup ya. Kalau sirup kebanyakan untuk anak-anak ya. Ini untuk anak berapa tahun, nanti misalnya 2 sendok takar, misalnya ya berapa kali sehari, kayak gitu. Nah, itu menyangkut ini ya, frekuensi pemberiannya, kemudian berapa ini apa, sendok takar ya, kalau ini biasanya ada sendoknya kayak gitu ya. Ada yang pernah minum bentuk sediaannya sirup? Ada enggak? Adik-adik? Atau mungkin pernahnya hanya tablet atau apa kayak gitu? Ada enggak yang pernah minum sirup? Pernah. Pernah, Ibu. Kalau bentuk sirup kayak gini, biasanya ada sendoknya enggak di dalam kemasannya? Ada, Ibu. Ada ya, jadi ada. Di situ nanti ada apa namanya, kalau strip pertama misalnya 5 mili, strip yang kedua lebih banyak lagi sampai 10 mili kayak gitu ya. Kalau di apa namanya, di farmasi gitu kan ada namanya sendok teh, ada namanya sendok makan kayak gitu ya. Kalau sendok teh itu 5 mili, nanti kalau sendok makan itu 15 mili kayak gitu. Tapi kalau di obat-obat gini alhamdulillah kan sudah ada takarannya ya, ada sendoknya sehingga kita apa yang minum gitu tahu, oh ini tinggal ngikuti leafletnya ini. Kemudian nanti itu ada ini apa? Aturan pakai juga mungkin pernah ke apotek gitu ya, mungkin mendapatkan resep. Itu aturan pakainya itu di situ yang dilingkari itu sebelum makan kayak gitu. Nanti ada yang dilingkari
sesudah makan. Kira-kira ada bedanya enggak itu antara sebelum makan dan sesudah makan? Siapa mau jawab kira-kira? Mungkin ada yang pernah ke apotek atau mendapatkan resep, pas baca obatnya itu kok yang dilingkari ada sebelum makan, mungkin ada yang sesudah makan, ya gitu. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada enggak? Ada, Ibu. Dapat apa kira-kira? Sebelum makan apa sesudah makan? Rata-rata itu, Bu, sesudah makan. Iya, rata-rata sesudah makan, ya gitu ya. Apa artinya sesudah makan itu? Berarti Diminum setelah makan. diminum setelah makan. Oke, intinya harus makan dulu kayak gitu ya. Biasanya sekitar ini apa? Mungkin 5 menit sampai 15 menit sesudah makan ya gitu. Intinya sudah makan. Kalau ada aturan pakai sebelum makan itu kira-kira artinya apa? Berarti minum obat dulu, habis itu makan gitu atau bagaimana? Menurut adik-adik. Iya, Bu, gitu. Ya, jadi kalau di farmasi ya, di leaflet ini yang dinamakan sebelum makan itu sebenarnya artinya katakanlah lambung dalam keadaan kosong. Lambung dalam keadaan kosong tidak berisi makanan ya. Itu asumsinya sekitar kalau kita belum makan itu 1 jam sebelum makan. Misalnya kayak apa ya? Saya ngomongin nggak puasa ya. Misalnya terbiasa makan pagi jam 7 misalnya ya. Nah itu minum obatnya kalau di situ aturan pakainya sebelum makan, berarti kalau 1 jam sebelum makan berarti jam berapa itu minum obatnya? Kalau biasa makan jam 7. Jam berapa Mbak Sania? Jam 6, Bu. Iya, jam 6 atau di aturannya itu gini, 1 jam sebelum makan atau kalau udah terlanjur makan, jam 7 kan udah terlanjur makan, nanti 2 jam setelah makan. Berarti jam berapa Mbak? Makannya jam 7, berarti kalau aturan pakai obatnya sebelum makan itu kan saya tadi bilang dalam keadaan lambung kosong. Lambung kosong itu sekitar 1 jam sebelum makan atau kalau udah terlanjur makan itu dijeda dulu 2 jam. Berarti kalau makannya jam 7, nanti kalau di situ aturan pakainya sebelum makan, berarti ngambil yang apa? 2 jam sesudah makan. Berarti jam berapa itu? Jam 9. Iya, betul. Jam 9. Kayak gitu ya. Ini juga berlaku saat puasa seperti itu. Tapi saya baca-baca di ini ya, kalau puasa gitu kan 1 jam sebelumnya kan agak kelamaan gitu. Misalnya sahur pukul 4 pagi kayak gitu, sebelum makan itu 1 sampai setengah jam sebelum makan. Jadi bisa diminum kalau sahurnya pukul 4 pagi, obatnya diminum setengah jam sebelumnya kayak gitu ya. Atau nanti kalau buka puasa kayak gitu udah buka puasa berarti nanti 2 jam setelah buka puasa kayak gitu. Itu kalau sebelum makan. Tapi kalau sesudah makan itu tadi yang dikatakan adik-adik tadi ya. Jadi makan dulu kayak gitu baru minum obat. Penyimpanan sekarang. Kalau obat itu kira-kira apakah harus semua obat itu disimpan di kulkas? Harus disimpan di kulkas apa tidak kira-kira? Misalnya Tidak, kayak Ibu. betul. Kayak paracetamol gini ya. Ini cukup pada temperatur kamar. Di sini juga ada tulisannya ini nanti kalau dilihat lebih lanjut ya. Penyimpanan di temperatur kamar
terlindung dari cahaya kayak gitu. Ya biasanya kalau yang punya kotak obat silahkan dimasukkan kotak obat. Tetapi ada obat-obat tertentu yang memang harus disimpan di kulkas. Misalnya apa? Misalnya insulin kayak gitu ya. Kalau belum dibuka itu insulin masuk yang kulkas, yang apa namanya? Kulkasnya ya, bukan freezernya bukan. Tapi yang apa? Refrigerator ya. Jadi yang suhu 2 sampai 8 derajat ya gitu. Kemudian nanti mungkin adik-adik pernah mendengar obat bentuknya itu supo. Pernah mendengar belum? Obat bentuknya suppositoria. Jadi dimasukkannya, mohon maaf, lewat dubur. Pernah mendengar nggak? Mbak Sania mungkin pernah tahu. Jadi bentuk sediaan obat kan, bentuk sediaan obat kan macam-macam ya. Ada sirup, ada tablet, ada kapsul, ada nanti yang bentuk injeksi, termasuk bentuk suppositoria kayak gitu. Itu biasanya kalau untuk anak-anak gitu dimasukkannya lewat dubur kayak gitu. Nah itu termasuk yang penyimpanannya adalah di kulkas. Tetapi kalau yang paracetamol ini pada temperatur kamar. Oke, sekarang masuk ke uji praklinik dan klinik. Ini Google Meet-nya udah mau berakhir ini ya. Kita masuk ke uji praklinik dan uji klinik ya. Oke, ini udah mau berakhir ya Google Meet-nya ya. Ada yang pernah mendengar ini uji praklinik dan uji klinik? Ini ya, kita nanti kan berhenti 10.45. Okay. Jadi untuk pengembangan dan penilaian obat itu ini ya, adik-adik perlu tahu apa yang namanya uji praklinik dan uji klinik, begitu ya. Uji praklinik dan klinik. Saya mau nanya, mungkin adik-adik tahu kalau obat yang kita minum saat ini ya, misalnya kayak paracetamol seperti itu ya, itu contoh gampangnya ya. Itu kira-kira bisa jadi obat seperti itu, kemudian bisa kita konsumsi itu butuh waktu penelitian yang lama atau tidak itu? Kira-kira. Di bayangan adik-adik bagaimana itu obat-obat yang beredar saat ini ya, apa namanya, kira-kira itu pengembangannya butuh waktu lama atau tidak? Butuh, Bu. Iya, butuh waktu lama ya, mungkin sampai ada yang 10 tahun, ada yang berapa tahun ya itu ya. Intinya biasanya kebanyakan di atas 5 tahun lebih ya, puluhan tahun kayak gitu. Dan itu butuh biaya yang sangat besar kayak gitu ya. Jadi butuh biaya yang sangat besar. Makanya nanti di slide di bawah itu ya, itu nanti ada obat namanya obat paten gitu ya. Obat paten itu yang bisa memproduksi hanya inventornya, penemunya kayak gitu ya. Nanti kalau udah 20 tahun kayak gitu ya, baru nanti istilahnya itu formulanya bisa dipakai oleh industri lain, istilahnya kita mengenalnya sebagai obat generik kayak gitu ya. Kalau masih masa paten, kalau mau niru dan sebagainya itu harus membayar royalti ke penemunya, inventornya. Karena memang untuk launching jadi juga biaya yang sangat besar. Oke, ini kita lihat ya. Jadi risetnya itu mulai ini ya, kita kenal uji praklinik. Uji praklinik nama lainnya non-klinik. Non-klinik itu artinya
bukan pada manusia. Kalau uji klinik itu pada manusia. Uji praklinik bukan pada manusia, itu contohnya adalah pada hewan. Nah, mungkin adik-adik ada yang tahu hewan apa kira-kira yang dipakai untuk uji praklinik? Kira-kira hewan apa yang mungkin adik-adik ketahui? Mencit, Bu. Mencit bisa. Pernah lihat mencit, Mbak Hanifah? Sudah, Bu. Sudah. Kecil atau besar ukurannya? Kecil. Kecil. Selain mencit apa? Pernah melihat tikus putih? Pernah, Bu. Pernah. Itu bisa pakai mencit, bisa pakai tikus, kemudian kelinci. Mungkin adik-adik kalau makan sate kelinci pernah kayak gitu ya. Kelinci termasuk dipakai ya untuk uji, termasuk nanti hamster kayak gitu ya, itu juga dipakai. Tapi yang paling sering itu memang mencit sama tikus ya. Tapi tentunya mencit sama tikusnya itu galurnya tertentu ya, bukan tikus yang di sawah itu bukan. Tapi tertentu ya. Jadi kalau tikus ya tikus putih kayak gitu kan punya galur ya itu ya. Terus nanti berat badannya tertentu. Oh misalnya 150 gram sampai 200 gram. Galurnya apa? Oh misalnya Wistar ya. Umurnya berapa? Oh misalnya yang 2 sampai 3 bulan kayak gitu. Kelinci untuk apa? Kelinci salah satunya adalah untuk uji antipiretik. Karena kelinci itu kalau diinduksi demam, suhunya itu bisa sampai 40 derajat. Sehingga kelinci itu salah satu hewan uji yang bisa dipakai untuk uji antipiretik kayak gitu. Lah, uji praklinik ini ada dua, uji toksisitas atau keamanan sama uji yang minggu lalu kita bahas farmakodinamik. Farmakodinamik itu ilmu yang mempelajari pengaruh atau efek obat terhadap makhluk hidup atau kita mengenalnya sebagai khasiat kayak gitu ya, efek atau khasiat. Jadi nanti pada uji pakai hewan itu ya, itu nanti yang diuji adalah oh misalnya calon obat ini biasanya ini ya kalau anak-anak farmasi itu neliti misalnya tanaman A kayak gitu diekstraksi gitu terus diuji aktivitasnya. Uji aktivitas itu menyangkut farmakodinamik ini khasiatnya. Kalau udah berkhasiat nanti harus diuji toksisitasnya, keamanannya. Jadi ini syarat mutlak ya bahwa calon obat itu dia harus punya khasiat dan juga harus aman ya. Punya khasiat tetapi nggak aman, kira-kira berpotensi untuk dikembangkan atau tidak? Khasiatnya bagus ya, punya efek farmakologi yang bagus, tetapi tidak aman. Kira-kira berpotensi dikembangkan atau tidak? Siapa mau jawab? Memang secara umum Badan POM itu mempersyaratkan bahwa calon obat itu harus punya khasiat dan harus aman kayak gitu ya. Itu sudah kayak harus memenuhi dua-duanya, aman, berkhasiat dan aman. Karena kalau nggak aman nanti malah justru toksik pada manusia kayak gitu ya. Walaupun nanti memang ada obat-obatan yang keamanannya itu memang ada yang ini ya tinggi, ada yang rendah kayak gitu ya. Kayak tadi ya Mbak Sania bilang obat-obat cancer kayak gitu ya. Itu kan dia sifatnya tidak selektif pada sel kanker aja ya, termasuk sel yang sehat kan ikut ini ya pertumbuhannya ditekan sehingga
kayak rambut kayak gitu kan jadi mohon maaf misalnya kan jadi rontok kayak gitu ya. Kemudian nanti juga banyak efek sampingnya kayak gitu. Nah, itu memang kalau yang seperti itu dokter biasanya mempertimbangkan ini apa namanya ini ya keuntungannya, jadi benefit keuntungannya bagi si pasien dengan ini apa namanya bahayanya itu lebih besar yang mana. Kalau keuntungannya lebih tinggi, nah itu tetap digunakan kayak gitu. Tapi kalau secara umum, nanti kalau ada beberapa obat, alternatif obat, tentunya yang dipilih adalah yang khasiatnya paling tinggi dan keamanannya juga paling tinggi kayak gitu. Kemudian nah ini praklinik ya, saya tekankan ujinya nggak cuma pada hewan, termasuk, nah ini sebentar, nanti ujinya itu pada kultur bakteri kayak gitu itu juga masuknya praklinik kayak gitu ya. Mungkin pernah mendengar ada baca jurnal atau apa uji antibakteri kayak gitu di apa istilahnya plate kayak gitu ya, bukan di hewan, bukan di makhluk hidup kayak gitu, itu namanya in vitro di luar ini apa namanya sistem hidup kayak gitu ya, di luar hewan uji gitu namanya in vitro. Nah ini di slide ini kelihatan Perka BPOM nomor 21 tahun 2015. BPOM itu ini ya Badan Pemeriksaan Obat Makanan. Uji klinik, nanti kita sekilas kita bahas ya. Uji klinik itu ada 4 fase ya. Ada fase 1, 2, 3. Fase 1, 2, 3. Ini dikatakan uji klinik pra pemasaran ya. Setelah uji klinik fase 3, itu kita masuk namanya uji klinik pasca pemasaran ya. Jadi uji klinik fase 4 itu obat sudah beredar di pasaran kayak gitu ya. Namun bila nanti merubah indikasi tadi kegunaan ya atau khasiat atau rank kadar posologi ini terkait dosis ya. Jadi posologi ini terkait dengan dosis obat, maka bisa jadi nanti kembali ke pra pemasaran. Mungkin adik-adik pernah mendengar ada obat yang sudah beredar di pasaran, kemudian obat itu di-recall, ditarik kembali kayak gitu. Karena apa? Bisa jadi waktu uji preklinik fase 1, 2, 3 sebelum dipasarkan ya, itu enggak kelihatan efek sampingnya. Tetapi begitu beredar di pasaran, uji fase 4 ya, sudah beredar di pasaran beberapa tahun, oh ternyata ada efek samping yang sangat merugikan kayak gitu. Nah itu obat tersebut bisa di-recall, ditarik dari pasaran kayak gitu oleh Badan POM. Nah, untuk pelaksanaan uji klinik ini memang jadi urutannya itu memang biasanya yang lazim ya uji praklinik dulu. Praklinik tadi kan bisa pada misalnya kultur bakteri atau apa gitu ya. Kemudian nanti meningkat ke uji pada hewan. Kalau uji pada hewan itu sudah terbukti berkhasiat dan aman, nanti didaftarkan ke Badan POM untuk ini apa namanya registrasi untuk uji klinik. Jadi meningkat ke uji pada manusia kayak gitu. Nah, uji klinik pra pemasaran mau 1, 2, 3 ini harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan POM ya. Produk impor yang akan digunakan dalam uji klinik bila diperlukan, maka pemasukan produk uji ini dilakukan secara tertulis ya bersamaan dengan PPUK. Ya sekedar pengetahuan ya apa itu PPUK, ini adalah persetujuan pelaksanaan uji klinik kayak gitu. Kalau masuk ke uji klinik pasca pemasaran, nanti wajib menyampaikan notifikasi kepada Kepala Badan POM.
PPUK ini biasanya berlaku 2 tahun. Lah kalau 2 tahun kok misalnya belum selesai atau apa gitu ya, itu pelaksanaan uji kliniknya bisa diperpanjang, tentunya dengan alasan yang jelas. Nah ini kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi prosesnya itu panjang. Ada studi in vitro ya, studi in vitro. In vitro tadi yang di luar ini ya, di luar hewan uji kayak gitu ya. Tadi contohnya saya mencontohkan uji antibakteri ya, itu di cawan Petri kayak gitu. Itu kan di luar hewan hidup ya. Itu kemudian kalau terbukti oh punya aktivitas kayak gitu ya. Nanti masuk ke uji praklinik yang pakai hewan ya, yang pakai hewan. Kalau uji pada makhluk hidup termasuk pada hewan itu tingkatannya lebih tinggi dibanding in vitro. Kenapa? Karena pada hewan itu kan kayak kita ya, ada aliran darah, ada enzim macam-macam, sehingga di situ ada proses yang namanya ADME, farmakokinetik. Adik-adik masih ingat? Jadi obat itu kalau masuk ke tubuh hewan gitu ya, dia juga akan mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Tapi kalau studi in vitro, ini ADME-nya nggak akan teramati kayak gitu ya, karena ini di istilahnya di luar sistem ini ya hidup kayak gitu ya. Kalau pada hewan ini kita bisa belajar farmakokinetiknya juga kayak gitu ya. Kemudian kalau studi pada hewan coba kok terbukti aman, berkhasiat, masuk ke studi pada manusia yang sehat. Jadi kalau awal-awal itu studinya pada manusia yang sehat dulu ya. Kita kenal fase 1. Kalau di sini udah terbukti oh dosisnya ketemu sekian, frekuensi pemberiannya itu sekian yang menimbulkan efek farmakologi. Dosis yang aman pada manusia sehat sekian, kemudian masuk ke fase 2. Fase 2 itu studi manusia pada manusia yang sakit, tetapi jumlahnya terbatas ya. Pada manusia yang sakit tapi jumlahnya terbatas. Dan ini terkontrol. Maksud saya terkontrol begini. Kalau mau uji obat anti hipertensi, hanya dicari orang-orang yang mengalami hipertensi saja. Jadi tidak komplikasi penyakit lain kayak gitu. Kalau ini terbukti efektif, lanjut ke fase 3. Fase 3 itu pada manusia yang sakit dengan populasi yang lebih banyak kayak gitu ya. Populasinya bisa sampai ribuan ya gitu ya. Mungkin sampai beberapa rumah sakit di Indonesia kayak gitu. Dan ini biasanya dibandingkan dengan obat standar, obat yang sudah beredar, sudah terbukti khasiatnya sebelumnya kayak gitu. Kemudian kalau udah ya ini ya udah masuk fase 3, maka didaftarkan untuk dipasarkan ya. Dipasarkan. Lah ini masuk ke fase 4 ya atau studi lanjutan. Kalau lebih detailnya ini ya. Fase 1 tadi kan untuk mengecek keamanannya ya, ngecek keamanannya pada subjek sehat kalau ini ya. Samping itu keamanannya, farmakokinetiknya ya, berapa kali sehari, dosisnya berapa itu di fase 1. Jadi pada subjek sehat. Ini sekitar 20-100 orang. Kalau terbukti aman, berkhasiat, masuk ke fase 2. Ini pada ini ya, untuk mengecek efikasi atau khasiatnya pada pasien yang sakit. Tapi jumlahnya terbatas, hanya 100-500 pasien. Kemudian kalau terbukti, masuk ke fase 3. Ini jumlah pasiennya, saya tadi mengatakan di depan, sangat banyak. Jumlahnya bisa sampai ribuan, kayak gitu ya. Dan ini dibandingkan dengan obat standar. Ya, obat standar itu obat yang telah terbukti sebelumnya memang punya khasiat kayak gitu. Jadi kita ini kan ceritanya mau
baru calon obat ya gitu ya, dibandingkan sama standar yang sudah beredar lebih duluan. Kemudian kalau ini terbukti, baru nanti launching ke pasaran yang kita kenal dengan uji klinik fase 4 ya. Jadi ini real life pasien ya. Udah memang ke pasien yang benar-benar real kayak gitu ya di lapangan. Kalau yang 2 ini kan terkontrol ya, hanya dipilih, saya tadi bilang hanya orang yang hipertensi saja. Hipertensi sama misalnya diabetes nggak dipakai kayak gitu ya. Kalau fase 3 ini sudah mulai ini ya, oh hipertensi sama diabetes, hipertensi sama mungkin hiperkolesterol juga dipakai kayak gitu. Tapi kalau yang fase 2 ini masih terbatas ya pada pasien sakit tapi terbatas. Kemudian ini ada di slide ini ya. Tadi saya mengatakan ya bahwa proses menjadi obat itu butuh waktu yang panjang. Ini dikatakan bahkan ada yang sampai 20 tahun gitu ya. 8 9 tahun ya gitu ya. 8 sampai 9 tahun ya. Ya sekitar mungkin ya hampir 10 tahun ya gitu ya. Karena lewat in vitro, pada animal tadi ya in vivo, fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Tadi daftar untuk launching ke pasaran, kemudian sampai ke fase 4 ya. Ini ada saya tadi mengatakan apa namanya? Ada namanya obat paten ya gitu ya. Obat paten itu biasanya ini yang mempunyai hak memproduksi, mengedarkan adalah inventornya, penemunya. Kalau pabrik lain mau memproduksi tentunya harus bayar royalti kayak gitu ya. Lah nanti setelah 20 industri lain bisa memproduksi yang kita kenal dengan nama obat generik kayak gitu ya. Nah, uji praklinik ini kalau definisinya ya, mungkin adik-adik ada yang nanya tadi, jadi uji ini bisa dilakukan pada hewan coba, tadi ya ada tikus, mencit, kelinci, hamster, kayak gitu ya, dan atau pada bahan biologi seperti kultur jaringan, atau ini kultur biakan kuman. Kalau mau neliti antibiotik, antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri, kayak gitu. Nah ini kan berarti pakai kultur biakan bakteri kayak gitu. Dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran, khasiat dan keamanannya secara ilmiah ya terhadap bahan atau zat yang diduga berkhasiat obat. Nah, contohnya apa yang diduga berkhasiat obat? Kita ini kan orang Indonesia kan senang menggunakan obat tradisional ya dari tanaman-tanaman tertentu kayak gitu. Nah, ini bisa dari tanaman-tanaman, contohnya seperti itu. Jadi uji praklinik ini menyangkut in vitro, in vivo ya pada hewan, nanti uji keamanan dan uji khasiat atau manfaat ya. Ini sudah diatur ya oleh Badan POM. Badan ini ya pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kalau keamanan, nanti ini cuma pengenalan ya. Uji toksisitas itu keamanan itu mungkin ada yang nanya, Bu, uji keamanan itu yang dilihat apa aja toh? Nah, ini ada toksisitas akut. Toksisitas akut itu maksudnya apa? Obat diberikan sekali, cuma sekali pemberian, tapi pada dosis besar, kayak gitu ya. Sekali pemberian pada dosis besar, itu namanya akut. Kalau subkronik itu obat diberikan setiap hari. Nah, ini ada beberapa macam, ada yang pemberiannya 1 bulan, ada yang pemberiannya 3 bulan. Tapi dosisnya ini relatif dalam dosis terapi kayak gitu ya, bukan yang akut. Kalau akut tadi kan sekali pemberian tapi langsung besar kayak gitu. Kalau ini biasanya yang subkronik, kronik ini dosis terapi tapi tiap hari kayak gitu ya. Kalau kronik ini mungkin 6 bulan pemberiannya sampai 1 tahun. Uji teratogenisitas ini adalah uji keamanan
pada ibu hamil ya. Jadi uji teratogenisitas, keamanan pada ibu hamil. Jadi untuk ini ya, tikusnya itu dibuntengkan dulu kayak gitu ya. Calon obatnya diberikan ke hewan uji pada masa organogenesis. Organogenesis itu masa pembentukan organ. Kemudian nanti setelah lahir itu dilihat anak tikus itu ada yang cacat apa enggak kayak gitu. Lah itu namanya uji teratogenisitas. Ini ada uji sensitisasi kulit, uji iritasi mata, uji iritasi akudermal ini pada kulit ya. Nah, ini seperti ini ada panduannya. Kemudian ini manfaat langsung ini ya. Uji praklinik ya, in vitro, in vivo. Ini tujuannya apa? Uji praklinik. Nah, ini untuk melihat efikasi ya. Kandidat itu kan calon obat dan mekanisme screening obat. Kemudian untuk mengidentifikasi potensi menimbulkan toksik pada manusia. Jadi uji pada hewan itu intinya itu untuk memperkirakan, memprediksi kira-kira nanti itu kalau mau diujikan pada manusia, mau dipakai di manusia itu apakah berkhasiat, apakah aman, apakah toksik. Nah itu gunanya praklinik. Jadi untuk memprediksi ya. Di sini dikatakan apa namanya? Identifikasi potensi menimbulkan toksik pada manusia. Kemudian memperkirakan toksisitas spesifik dan yang dapat diamati pada uji klinik. Nah, ini adalah tujuan uji praklinik. Informasi yang dibutuhkan tadi sudah ya, ada uji karsinogen. Kalau karsinogenik itu uji kanker ya. Mutagenik ini kan mutasi gen. Kemudian teratogenik tadi sudah kita singgung, ada uji fungsi reproduksi, tadi akut, kronis tadi sudah ya. Kemudian kalau toksisitas akut, ini ada simbol LD50. LD50 itu kan lethal dose 50. Pas pertemuan pertama saya nyinggung-nyinggung. Apa itu LD50? Ada yang mau jawab? LD50 itu apa? Lethal dose 50. Mungkin Mbak Sania. Lethal dose 50 itu apa? Atau Mbak Hanifah mungkin mau mencoba menjawab. Halo, suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar enggak? Masih, Bu. Masih. Mbak Deonita mau mencoba menjawab enggak? LD50, lethal dose 50 itu kira-kira apa? Dosis yang apa? Lethal. Lethal itu apa? Mungkin Mbak Deonita mau mencoba menjawab? Dosis yang menyebabkan apa? Kematian. Kematian. Dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi, itu LD50. Oke, cepat aja ya karena waktunya. Nah, ini faktor pembatas uji praklinik. Apa yang membatasi uji praklinik? Uji pada hewan. Waktunya lama, mahal. Mungkin adik-adik ada yang tahu harga satu mencet itu berapa ribu kira-kira? Mbak Deonita tahu nggak harga mencet apa tikus gitu? Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, harga mencet itu satu ekornya itu sekitar 15.000. Nanti kalau tikus putih itu antara 20 sampai 35.000. Jadi cukup mahal. Makanya di sini dikatakan apa?
udah waktunya lama, mahal ya. Kalau zaman dulu itu sampai 41 juta dolar kayak gitu ya. Maksudnya untuk dari screening calon obat sampai launching ke pasaran kayak gitu ya. Ekstrapolasi data toksisitas dari hewan uji ke manusia tidak komplit. Maksudnya apa? Kadang-kadang ini ya, ada efek samping yang tidak diinginkan tetapi jarang terdeteksi. Contohnya ini, vitamin, saya lupa ya, vitamin A itu kalau uji teratogenisitas pada tikus itu menyebabkan bibir sumbing. Tetapi kalau pada manusia itu belum pernah ditemukan seperti itu. Artinya apa? Memang data toksisitas semua spesies diperlukan ini ya, nggak hanya mencet tikus kayak gitu ya, karena ada efek samping yang tidak diinginkan, tapi ternyata itu jarang terdeteksi.